Selamat pagi para siswa, selamat bertemu lagi dengan saya, Ibu Tiwi Kristanti, di SMK Kristen 5 Klaten pada pembelajaran matematika untuk kelas 12. Para siswa, untuk pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang statistik untuk cara membuat atau menyusun data-data. Sekarang, untuk pertemuan yang kedua pada bab statistik ini, kita akan membahas tentang pemusatan data. Silakan kalian mempersiapkan modul kalian, dan modul yang akan kita bahas adalah modul halaman 46 untuk ukuran pemusatan data. Kita mulai saja ya. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama adalah menentukan rataan, median, dan modus. Kedua, memberikan tafsiran terhadap ukuran pemusatan. Dan yang ketiga adalah menentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku. Dan untuk pertemuan pertama ini, kita hanya akan membahas untuk indikator yang pertama. Para siswa, untuk ukuran pemusatan data ini, sebenarnya kalian sudah menerima materinya ketika kalian di SMP, yaitu SMP kelas 2. Tetapi untuk saat ini kita akan mengulang lagi dan ada beberapa materi yang akan ditambahkan. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Min, data tunggal atau rata-rata hitung, itu lambangnya seperti ini. X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Nah, rumus ini kalau kita singkat, kita menggunakan rumus yang ini. X bar sama dengan sigma X dibagi N. Dengan X bar adalah rata-rata, sigma X adalah jumlah seluruh data, dan N adalah banyaknya data. Oke, kita akan bahas untuk contohnya. Contohnya ini. Hitunglah rata-rata dari 6, 5, 9, dan seterusnya. Maka, X bar sama dengan datanya semuanya ditambah, kemudian ditambah dengan 8. Nah, 8 ini adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah ditambah, kita peroleh 56 dibagi 8, yaitu 77. Nah, inilah hasilnya. Tidak sukar ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk min untuk data berkelompok. Min untuk data berkelompok ini ada 3 rumus, yaitu rumus pertama adalah rumus sigma. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu rumus coding. Xi sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali Ci dibagi N dikali I. Kemudian rata-rata duga. Rata-rata duga rumusnya seperti ini. Nah, ketiga rumus ini kita tidak akan membahas semuanya, tetapi saya akan membahas untuk rumus sigma saja, yaitu rumus yang pertama ini. Untuk rumus kedua dan ketiga, silakan nanti kalian pelajari sendiri di rumah. Kalian bisa melihat modul ataupun bisa melihat di buku-buku pendamping lainnya. Sekarang kita masuk ke data berkelompok untuk mencari rata-rata. Jika diberikan suatu data berkelompok, ini ada data, kemudian sudah ada frekuensinya jumlahnya 64, maka rata-ratanya adalah, nah ini rumusnya seperti ini, seperti yang tadi. Nah, untuk data, kita baru punya Fi, sedangkan yang dibutuhkan di sini adalah Fi dikali Xi. Xi adalah nilai tengah atau titik tengah. Nah, titik tengahnya ini diperoleh dari 38 ditambah 46 dibagi 2. Jadi 38 ditambah 46 dulu, kemudian hasilnya dibagi 2. Maka kita peroleh 42. Kemudian untuk kelas kedua, 47 ditambah 55, hasilnya nanti dibagi 2 juga. Ketemunya 51 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita mencari Fi Xi. Artinya apa? Fi dikali Xi. Tinggal dikali aja. 1 dikali 42, hasilnya 42.
3 dikali 51 hasilnya 153 dan seterusnya. Kalau sudah, kita tambah semuanya dan hasilnya 4.902. Udah, kalau sudah, kita tinggal memasukkan 4.902 dibagi 64. Maka diperoleh hasilnya 76,59. Seperti itu, saya kira tidak ada masalah ya. Sekarang kita masuk ke median. Median yang disimbolkan dengan ME adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu diurutkan. Nah, kalau datanya tunggal, maka rumusnya seperti ini. Median sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Tetapi ada dua rumus karena data itu bisa mungkin jumlahnya ganjil ataupun jumlahnya genap. Kita menggunakan rumus yang kedua ini. Oke, sekarang kita lihat contohnya, contoh median. Tentukan median dari rangkaian data seperti ini. Para siswa, untuk mengerjakan soal untuk data tunggal, pastikan data sudah kalian urutkan dari yang kecil hingga besar. Nah ini. Untuk soal A, ini kita urutkan seperti ini. Kalau sudah, kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adalah ganjil. Maka dengan rumus tadi, ganjil, nah kita menggunakan rumus yang atas. Nah, kalau sudah berarti 7 kan tadi? Jumlahnya 7 ditambah 1, ini rumusnya, N ditambah 1 dibagi 2. 7 ditambah 1 adalah 8, 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, 4 ini bukan mediannya, tetapi data yang keempat. Kita hitung ya, data yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 inilah. Data yang keempat inilah, yaitu angka 7. Dia adalah yang median. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya seperti ini? Kita lihat. Datanya ada berapa ini? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah genap. Nah, 6 adalah genap. Tadi kalian juga sudah lihat rumusnya. Tetapi ada cara yang lebih gampang. 6 genap. Maka tengah-tengah 6 itu berapa? Tengah-tengah 6 adalah 3 sama 3. Nah, di sini. Nah, tinggal kita tambahkan. Ini kan 3, di sini 3. Tinggal kita hitung karena ada di tengah-tengah berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 ditambah 8, 15. 15 dibagi 2, 7,5. Nah, cara cepatnya seperti itu. Tapi kalau kalian ingin menggunakan prosesnya, langkah-langkahnya juga bisa. Oke, itu untuk data tunggalnya. Sekarang kita masuk untuk data berkelompok. Nih, untuk data berkelompok, hitunglah median pada distribusi frekuensi berikut. Nah, untuk data berkelompok, rumusnya kalian juga bisa lihat di modul. Nah, seperti ini rumusnya. Median sama dengan L2. L2 adalah tepi bawah kelas median. Median adalah tengah-tengah. Nah, kalau dari di sini, data ini, kalau kita jumlahkan, maka ada 40 jumlahnya. Nah, tengah-tengahnya 40 itu berapa? Tengah-tengahnya 40 itu adalah 20. Nah, sekarang kita hitung aja dilihat dari frekuensi kumulatifnya ini. Ini baru 3, 12, baru 16. Nah, berarti letak 20 itu di mana? Letak 20 itu di sini. Nah, di sini. Nah, kita tarik ke sana. Ini. Kita tarik lagi sini. Nah, maka kita peroleh data untuk interval 36 sampai 43, yaitu kelas ke 1, 2, 3, 4. Kelas keempat ya. Nah, L2 atau tepi bawah kelas median ini 36 dikurangi setengah adalah 35 setengah. Kemudian C itu adalah panjang kelas atau lebar kelas dari 36 sampai 40, 36. 36-nya dihitung 36, 37, 38, 39, 40. Nah, ada 5 kalau kalian hitung. 5. Sekarang setengah N. Datanya tadi berapa? 40. 40 separuhnya berapa? Separuhnya 20. Nah, ini 20. Sedangkan ini kita bisa coret. Ini 1, di sini 2.
20 dikurangi 16. 4. 4 dibagi 2. 2. Nah itu. 16 ini apa? 16 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum median. Nah ini frekuensinya di median kan 26. Sebelumnya mana? Ini 16 ini. Ini frekuensi kumulatifnya. Nah, gampang bukan? Tidak ada masalah ya. Saya kira untuk ini tidak ada masalah. Sekarang kita lanjutkan untuk modus. Modus adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul, kita lihat. Tentukan modus dari rangkaian data seperti ini. Jangan lupa, seperti tadi, data harus kita urutkan dari yang kecil hingga besar. Nah, sekarang kita lihat. 5, jumlahnya cuma 1. 6, jumlahnya cuma 1. 7, jumlahnya ada 2, dan seterusnya. Ternyata angka yang sering muncul adalah 7, karena 7 ini muncul 2 kali. Maka modusnya adalah 7. Kemudian contoh kedua, setelah data diurutkan, ini seperti ini. Kita lihat, 5-nya 1 kali, 6-nya 2 kali, 7-nya 2 kali, dan seterusnya. Ternyata ada 2 modus di sini, yaitu 6 dan 7. Karena 6-nya muncul 2 kali dan 7-nya muncul 2 kali. Lainnya cuma muncul 1 kali. Itu untuk modus data tunggal. Sekarang, bagaimana kalau modus data berkelompok? Modus data berkelompok, kalian bisa melihat rumusnya. Nah, rumus seperti ini. Modus sama dengan L modus, atau tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali I. Nah, D itu apa? D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas atasnya. Sedangkan D2 adalah selisih kelas modus pada kelas bawahnya. Sekarang kita lihat ke contoh. Nah, ini. Tentukan modus data pada tabel berikut. Nah, ini sudah ada kelasnya, sudah ada frekuensinya. Kita lihat bagaimana pengerjaannya. Jangan lupa, modus adalah data yang paling sering muncul. Lihat, untuk kelas pertama munculnya cuma 4 kali frekuensinya. Kelas kedua munculnya cuma 7 kali, dan seterusnya. Dari data ini kita peroleh bahwa modusnya ada di kelas keempat karena frekuensinya ada 20. Sudah, kita masukkan saja. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus. 50 dikurangi setengah. Jadi 49,5 ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas atasnya. Nah ini, frekuensi kelas modus ini dengan kelas atasnya. Yang kurangi 12 dikurangi 8, 4. Nah, sekarang per D1, D1-nya tadi 4, ditambah D2. D2 adalah selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas bawahnya. 12 dikurangi 9, ketemu 3. Dikali I. I adalah lebar kelas dari 50 sampai 59, kalau kalian hitung ada 10. Setelah kita jumlah, 49,5 ditambah 4 per 7 dikali 10, itu kita peroleh data seperti ini. Ada masalah sampai situ? Tidak ada ya? Gampang sekali. Kalian bisa memahami pastinya. Nah, saya yakin untuk min, median, dan modus, baik data tunggal maupun data berkelompok, kalian bisa memahami di sini. Jika kalian ada kesulitan, silakan kalian bertanya teman, bisa membaca buku lain, bisa cari di Google, ataupun bisa menghubungi saya. Demikian pertemuan kita saat ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.